Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anur Putra, NIM 22 dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi, Universitas Muhammadiyah Pontianak. 1. Apa yang kamu ketahui tentang kerangka kerja dalam perancangan AE? Enterprise arsitektur merupakan penjelasan bagaimana sebuah organisasi merancang suatu sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan misi dan visi serta pencapaian hasil yang ditargetkan. Framework didefinisikan sebagai kunci pemahaman atas enterprise arsitektur yang berperan sebagai suatu struktur logis dalam mengaktifkan informasi yang kompleks. 2. Untuk proyek yang seperti apa framework Jackman cocok digunakan? Arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan struktur dengan baik. 3. Sebutkan 4 komponen utama dalam framework PIP dan jelaskan fungsi masing-masing secara singkat. Komponen arsitektur perusahaan. IA komponen merupakan panduan tentang bagaimana sistem teknologi informasi harus dirancang dan digunakan untuk mendukung tujuan bisnis. Organisasi fungsinya adalah untuk menyediakan visi yang jelas tentang struktur operasi dan evolusi sistem teknologi informasi. Ada juga metodologi pengembangan arsitektur deployment metodologi menyediakan proses yang struktur untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Fungsinya adalah untuk membimbing organisasi melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan arsitektur yang efektif dan efisien. Ada juga referensi model arsitektur. Arsitektur referensi model menyediakan panduan tentang bagaimana arsitektur teknologi informasi dapat disusun oleh mendukung tujuan bisnis organisasi. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan organisasi untuk merancang sistem teknologi informasi yang konsisten dan interoperable. Dan yang terakhir, pemahaman tentang persyaratan dan standar base menyediakan informasi tentang standar teknologi informasi dan persyaratan bisnis yang harus dipenuhi oleh sistem teknologi informasi. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan standar industri. 4. Ceritakan secara umum alur yang dilakukan oleh framework Gartner. Yang pertama, library. Framework seringkali dilengkapi dengan library atau pustaka kode yang siap pakai. Library ini berisi fungsi-fungsi umum dan alat bantu yang dapat digunakan pengembangan untuk mempercepat proses pengembangan. 2. Pola desain. Framework juga menyediakan pola desain yang terbukti efektif dalam pengembangan aplikasi. Pola desain ini membantu pengembangan dalam merancang struktur aplikasi yang baik. Yang ketiga, aturan dan konvensi. Framework seringkali memiliki aturan dan konvensi yang harus diikuti oleh pengembangan. Dan keempat, fungsionalitas dasar. Framework biasanya menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan oleh banyak aplikasi seperti manajemen sesi, keamanan, routing, prediksi input. 5. Apa kekurangan dan kelebihan framework program? Kekurangannya, yang pertama, kurangnya pemahaman bahasa programan. Jika ada bekerja menggunakan kerangka kerja dan hanya mengetahui sedikit tentang bahasa pemrograman yang digunakan di baliknya, maka Anda hanya mempelajari mengenai kerangka tersebut. Yang kedua, memiliki batasan. Dalam penggunaan kerangka ini juga memiliki beberapa batasan yang tidak dapat Anda modifikasi. Yang ketiga, kode publik. Karena bersifat publik, maka kode dapat digunakan siapa saja, termasuk pihak-pihak yang mempunyai niat buruk. Dan kelebihan framework. Pertama, lebih cepat dalam efisien. Jika Anda mengejar proyek besar, maka menggunakan framework dapat membantu mempercepat proses pengembangannya.
Kedua, pengembangan lebih mudah. Adanya kerangka kerja tentu saja dapat membantu dan mempermudahkan pengembangan perangkat lunak dalam proses pembuatan website atau aplikasi. Dan ketiga, hemat biaya. Sebagai besar kerangka populer bersifat open source dan gratis untuk digunakan.